Halo, Assalamualaikum Ananda sekalian. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang kelenjar pencernaan. Kalau sebelumnya kita telah mempelajari tentang saluran pencernaan, nah kali ini kita akan mempelajari tentang kelenjar pencernaan. Coba kita perhatikan lagi gambar yang kemarin sudah kita lihat ya. Nah, kalau kemarin kita mempelajari saluran pencernaan. Saluran pencernaan itu dimulai dari di sini mulut ya. Kemudian selanjutnya dari rongga mulut kita menuju makanan ya, maksudnya akan berjalan menuju ke faring, kemudian ke esofagus, kemudian masuk ke lambung. Dari lambung dia masuk ke usus 12 jari. Kemudian dari usus 12 jari dia masuk ke usus halus ya. Dari usus halus kemudian nantinya akan menuju ke usus besar di sini ya, usus besar, kemudian melalui rektum dan akhirnya keluar melalui anus. Ini adalah saluran pencernaannya. Kemudian untuk hari ini kita akan belajar tentang kelenjar pencernaan. Nah, kelenjar pencernaannya kalau kita lihat di gambar ini yang dicantumkan adalah yang ada di sini, kelenjar ludah, kemudian hati ya. Dari hati nantinya akan disalurkan ke kantong empedu. Kemudian ada pankreas. Nah, tapi sebenarnya saluran pencernaan kita pun ada yang berfungsi sebagai kelenjar juga. Nah, selanjutnya, apa yang dimaksud dengan kelenjar? Kelenjar adalah alat tubuh yang menghasilkan getah atau sekret. Nah, kemudian apa saja kelenjar pencernaan pada tubuh kita? Kelenjar pencernaan pada tubuh kita terdiri dari kelenjar ludah, lambung, hati ya, yang kemudian nanti sekretnya akan disalurkan ke kantong empedu, pankreas, dan usus halus. Nah, kemudian apa saja enzim yang dihasilkan dan apa juga fungsinya dari masing-masing enzim tersebut? Ya, kita pelajari satu persatu. Kelenjar ludah atau kelenjar saliva ini menghasilkan enzim namanya enzim amilase atau enzim petialin. Kelenjar ludah terdiri dari 3 bagian, yaitu kelenjar parotis, kelenjar submandibularis, dan kelenjar sublingualis. Enzim petialin berfungsi mengubah karbohidrat menjadi gula. Kalau kita lihat gambarnya di sini ya, yang ini adalah kelenjar parotis. Jadi letaknya ada di bawah telinga. Kemudian kelenjar sublingualis sesuai dengan namanya. Sub itu di bawah, lingual itu lidah. Jadi kelenjar sublingual adalah kelenjar yang ada di bawah lidah. Kemudian satu lagi kelenjar submandibularis. Mandibula itu adalah rahang bawah. Jadi kalau submandibularis berarti kelenjar ludah yang ada di bawah rahang bawah gitu ya. Oke, jadi kelenjar ludah ada 3, kelenjar parotis, kelenjar submandibularis, dan kelenjar sublingualis. Selanjutnya, lambung. Ya, lambung ini menghasilkan 3 buah atau 4 buah ya, 4 buah lebih tepatnya, 4 buah sekret. Yang pertama adalah HCl. HCl ini berfungsi mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin, kemudian sebagai desinfektan atau pembunuh kuman,
serta untuk merangsang pengeluaran hormon sekretin dan kolesistokinin pada usus halus. Kemudian yang kedua ada pepsin. Pepsin berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Kemudian berikutnya ada renin. Renin ini berfungsi untuk mengendapkan kasein atau protein yang ada pada susu. Selanjutnya, mukus atau lendir yang dihasilkan oleh lambung ini berfungsi untuk melindungi dinding lambung dari kerusakan akibat asam lambung atau HCl. Selanjutnya hati dan pankreas, kita bisa lihat di sini gambarnya. Jadi hati ini akan menghasilkan sekret yang disebut sebagai empedu. Nah, empedu ini sebenarnya adalah hasil perombakan dari sel darah merah yang sudah mati atau yang sudah tidak berfungsi. Nanti di bab berikutnya di semester 2 kita akan belajar tentang sistem peredaran darah. Di situ salah satu jenis sel darah adalah sel darah merah. Nah, sel darah merah itu mempunyai usia sekitar 120 hari. Jika sudah tua mencapai usia 120 hari, maka dia akan mati. Nah, sel darah merah yang mati ini akan dirombak salah satunya menjadi zat empedu ya atau cairan empedu. Nah, cairan empedu ini dihasilkan oleh hati kemudian ditampung di kelenjar atau di kantong sebenarnya bukan kelenjar ya, di kantong empedu. Kelenjarnya hatinya ya. Kemudian juga ada pankreas di sini. Nah, jadi dari hati dan dari pankreas kedua-duanya zatnya maksud Ibu kedua kelenjar ini zat-zatnya yang dihasilkan itu disalurkan ke duodenum atau usus 12 jari. Jadi hati itu menghasilkan cairan empedu yang berfungsi untuk mengemulsikan lemak, mengaktifkan lipase, dan memberi warna pada feses. Sedangkan pankreas menghasilkan enzim. Enzimnya antara lain ada amilase untuk mengubah amilum menjadi maltosa, lipase untuk mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol, kemudian tripsin untuk mengubah protein atau pepton menjadi asam amino, serta karbohidrase. Karbohidrase ini mengubah amilum menjadi disakarida atau fruktosa. Nah, selanjutnya ada usus 12 jari atau duodenum. Usus 12 jari, terutama pada bagian usus kosong, ini menghasilkan getah usus yang mengandung banyak enzim, antara lain ada eripsinogen, ini akan diubah menjadi eripsin oleh enzim enterokinase. Eripsin ini berfungsi mengubah protein menjadi asam amino. Kemudian maltase berfungsi untuk mencerna maltosa menjadi 2 molekul glukosa. Kemudian sukrose ini mencerna sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Kemudian berikutnya lagi ada laktase berfungsi untuk mengubah laktosa menjadi galaktosa. Kemudian peptidase mengubah polipeptida menjadi asam amino, serta yang terakhir lipase mengubah mengubah lemak maksud Ibu menjadi asam lemak dan gliserol. Oke, itu yang bisa Ibu terangkan tentang enzim dan kelenjar pada sistem pencernaan kita. Semoga bermanfaat dan bisa kalian pahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.